Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man wala. Alhamdulillah ya. Hari ini kita kembali di pelajaran hadis nggih. Sekarang masuk ke pembahasan kedua ya, tentang diantara amalan hati ya. Nah, di sini amalan hati itu ada dua ya, yaitu amalan anggota badan ya, yaitu amal-amalan yang kelihatan seperti sholat, puasa, zakat dan semisalnya ya. Kemudian yang kedua ada amalan hati ya, amalan-amalan batin seperti ikhlas, khauf ya, kemarin sudah tegaskan rasa takut, kemudian roja, pengharapan dan semisalnya ya. Nanti di sini kita akan membahas nggih. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian khauf dan roja dan keharusan untuk seimbang antara keduanya. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan makna husnuzon kepada Allah dan juga faidah-faidahnya. Yang ketiga, berhusnuzon kepada Allah dalam semua keadaan. Yang keempat, mengetahui makna tawakal dan senantiasa bertawakal dalam semua urusan. Nah, nanti di pelajaran pertama itu cuman ini ya, 1 dan 2 saja ya. Untuk nomor 3 dan 4 itu nanti kemungkinan di pembelajaran yang ketiga ya. Nah, kita masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu khauf dan roja di pembahasan kedua ya. Pembahasan yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang sabar dan syukur ya. Sekarang kita belajar tentang amalan hati, yaitu khauf dan roja ya. Ada hadis keempat ya, kemarin sudah 1, 2, 3-nya di pelajaran 1 dan kedua ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ya, boleh min al uqubah atau boleh minal uqubah ya. Ma'a fi jannati ahadun walau ya'lamul kafiru ma indallah minar rahmati ma qanita min jannatihi ahad. Muttafaqun alaihi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari hukuman, maka tidak ada seorang pun yang menginginkan surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmat, maka tidak ada seorang pun yang berputus asa dari surga Allah ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6469 dan Muslim nomor 2755. Nah, hadis di sini ya menerangkan bahwa jika kita tahu hukuman dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang menginginkan surganya ya. Itu rasa takut ya. Kemudian jika seorang kafir dia mengetahui apa yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan berputus asa dari surga Allah, maka dia akan selalu berharap ya, mengharapkan surganya Allah ya. Tapi sayangnya orang kafir tidak diberikan hidayah oleh Allah ya, seperti itu. Kemudian ada di sini hadis yang kelima ya. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik ya, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Demikian pula neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 6488. Nah, ternyata ya, surga itu lebih dekat daripada tali sendal. Padahal tali sendal itu sudah sangat menempel pada kulit kita ya. Nah, itu ya, ternyata surga dan neraka itu lebih dekat dibanding tali sendalnya kita ya. Makanya seseorang itu harus memprioritaskan ibadahnya ya, agar Allah memberikan taufik dan rahmatnya supaya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini ya kita ada kosakata ya di hadis keempat dan kelima ya.
Nah, di sini ada qanitoh ya, harapan ya. Harapan khauf, selain khauf di sini juga ada namanya khauf itu takut ya. Roja yang berharap ya. Qanito itu harapan. Kemudian shiroki itu tali yang ada di atas sandal ya. Ini adalah salah dua dari pada kosakata yang ada di hadis tadi ya, 4 dan 5. Kemudian di sini ya istilahnya khauf ya. Khauf itu adalah ketakutan di dalam hati kepada Allah Ta'ala disertai dengan kerendahan dan ketundukan ya. Jadi bukan hanya takut saja ya, tapi juga disertai dengan kerendahan dan ketundukan kita kepada Allah ya. Kemudian yang kedua ada namanya roja ya. Roja di sini adalah keinginan untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan dari Allah ya. Berharap ya, berharap dan menginginkan untuk mendapat kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya tahu ya, khauf dan roja itu apa ya. Khauf itu tadi ada rasa takut ya kepada Allah dengan kerendahan dan ketundukan, sedangkan roja adalah keinginan untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan dari Allah ya. Kemudian di sini ada makna dan bimbingan hadis dari hadis keempat dan kelima ya. Yang pertama, nabimu dan kekasihmu telah mendorong dirimu untuk ke surga ya. Di mana surga itu sangat dekat bagi siapa saja yang menaati dan mengikuti perintahnya, dan memperingatkan dirimu dari neraka, di mana neraka sangat dekat bagi siapa yang bermaksiat dan menyelisih urusannya. Nah, tadi ya cara kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Jika ingin memperoleh surganya Allah itu dengan mentaati dan mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan sampai kalian malah mendekati neraka ya dengan bermaksiat dan menyelisih urusannya. Kemudian yang kedua, di antara amalan soleh yang dapat mengantarkan ke surga tadi ya, ada amalan dengan anggota badan yaitu seperti sholat, zakat dan sebagainya. Kemudian ada juga amalan hati ya, seperti tadi khauf dan roja yang seperti kita pelajari dalam bab ini ya. Kemudian menjauhi perkara yang diharamkan seperti syirik, berdusta dan mengadu domba dan lain sebagainya. Banyak ya perbuatan yang diharamkan oleh Allah ya. Boleh ditulis ini ya, boleh ditambahin juga boleh ya. Kemudian yang ketiga, jangan engkau meremehkan suatu perkara kebaikan, karena sesungguhnya bisa saja engkau mengerjakan satu amalan yang kamu anggap sepele, tetapi Allah merahmati dirimu dengan amalan tersebut sehingga Allah memasukkan dirimu ke surga. Nah ini ya contohnya, ada seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing yang dengannya dia bisa masuk ke surga, dan juga ada seorang laki-laki menyingkirkan ranting berduri dari jalan, maka dengannya dia masuk surga ya. Kemarin udah dipelajarin ya, menyingkirkan gangguan di jalan itu merupakan salah satu cabang-cabang dari keimanan ya. Walaupun cabang keimanan yang paling rendah ya. Nah jadi janganlah kalian bermalas-malasan untuk berbuat kebaikan ya, karena kita nggak tahu perbuatan baik mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga ya, seperti itu. Kemudian yang keempat di sini ya, meremehkan suatu perkara maksiat kadang menjadi sebab datangnya hukuman ya. Sungguh ada seorang laki-laki masuk neraka karena kata-kata yang diucapkannya, dan ada seorang wanita masuk neraka karena mengurung kucing sampai mati. Nah ini sepertinya perbuatan yang sepele ya, tapi qadarullah ternyata bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka ya. Nah kalau punya hewan peliharaan itu harus dijaga ya, diberi makan, diurus dengan baik ya, jangan sampai dia kelaparan, seperti itu nggih. Juga nah ucapan yang keluar dari mulut kita juga harus ya bermanfaat, karena ada hadis ya, lebih baik diam daripada berkata yang tidak bermanfaat, seperti itu nggih. Kemudian yang kelima, apabila engkau berbuat dosa dan terjatuh ke dalam maksiat, maka jangan putus asa dari rahmat Allah, tetapi bertaubatlah dari apa yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, serta rahmat Allah sangat luas ya. Jadi jika kita berbuat dosa ya, kita harus segera bertaubat kepada Allah ya, karena Allah itu Maha Pengampun ya. Tapi jangan keseringan ya. Cuman kan kita manusia biasa ya, jadi pasti pernah melakukan dosa ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan dosa, langsung bertaubat kepada Allah nggih, dan diiringi dengan amal solih ya, seperti itu. Nah di sini dalilnya ada di Quran surat Az-Zumar ayat 53.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, tadi ya, dosa yang tidak diampuni itu hanya dosa syirik ya. Tapi kalau dia bertobat sebelum dia meninggal ya, sebelum azal menjemput ya, sebelum ajal di kerongkongan ya, dosa syirik juga kalau dia bertobat dan kembali kepada Allah, insya Allah diampuni. Tapi kalau misalnya dia berbuat syirik sampai menjelang ajalnya, nah itu dosa yang pasti tidak diampuni oleh Allah ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, harapan palsu adalah engkau bermaksiat kepada Allah lalu engkau mengharap rahmatnya tanpa bertaubat. Nah, ini adalah penipuan. Kamu pengen diampuni tapi kamu terus-terusan melakukan perbuatan dosa tersebut ya tanpa bertaubat ya, itu tidak akan terjadi ya, karena tadi ya, Allah itu mengampuni dosa orang-orang yang mau bertobat. Kemudian yang keempat, khauf hakiki kepada Allah adalah yang menghalangi pemiliknya dari melakukan perkara yang diharamkan. Maka dia tidak meninggalkan sholat, tidak bermaksiat, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mengadu domba, tidak berbuat kesyirikan ya, karena dia takut kepada Allah. Jadi kalau kamu takut kepada Allah ya, jadi kamu akan menghindari perbuatan yang diharamkan ya, ya seperti tadi, tidak meninggalkan sholat dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, seimbangkan dalam kehidupanmu antara khauf dari azab Allah dan roja kepada rahmat Allah ya, agar dirimu tidak berputus asa dari rahmatnya sehingga engkau bersikap keras terhadap dirimu, dan jangan tertipu dengan besarnya rahmat Allah sehingga engkau meremehkan perbuatan maksiat. Nah ini ya yang sering banyak dilakukan oleh manusia. Maka tidaklah berkumpul sikap takut dari azab Allah dan mengharap rahmat Allah pada hati seorang mukmin, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkan dan memberikan keamanan dari apa yang dikhawatirkan ya. Jadi antara khauf dan roja itu harus seimbang ya. Nah di sini ya praktek perilaku keseharian, semoga anak-anak setelah pelajaran ini bisa menerapkan ya, walaupun sedikit demi sedikit. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan amal-amal ketaatan ya, dan meninggalkan maksiat baik yang besar maupun yang kecil ya. Ini diusahakan. Tidak meremehkan sesuatu apapun dari perkara kebaikan dan tidak menganggap ringan sesuatu pun dari perbuatan maksiat ya. Walaupun kecil tadi nggih, kita tidak tahu mana yang akan membawa kita ke surga atau yang mana yang bawa maksiat mana yang akan bawa kita ke dalam neraka ya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya ya, seperti itu. Alhamdulillah nggih, pelajaran ini sudah selesai. Tugasnya hari ini hanya menghafal hadis ya. Hadis tadi, hadis yang keempat nggih. Nah, hadis yang keempat yang ini ya, yang dari Abu Hurairah. Silahkan disetorkan ya, jangan lewat Japri tapi lewat grup ya, grup matematika dan hadis. Silahkan disetorkan di sana biar Ustazah bisa memantau siapa saja yang belum setoran ya. Karena qadarullah hadis yang kemarin disetorkan juga masih ada beberapa yang belum menyetorkan ya. Jadi untuk hadis 4 ini silahkan setorkannya di grup semua nggih, bukan di Japri. Itu ya. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini tentang khauf dan roja sudah selesai sampai sini guys. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.